udah aman buat teh. Ini aman, tapi kok belum datang ya? Jadi datang nggak sih? Ini si Ziko. Permisi. Halo, selamat datang. Halo. Bentar, Sini. Ini taruh dulu aja Oh ya, sepatunya. oke lepas siap. itu, lepas Aku itu. copot Oke, sepatu dulu ya. Sini, iya. Sini. Duduk di sini ya? Iya, halo, selamat datang. Apa kabar Ziko? Baik, luar biasa. Oh, semangat sekali ya. Sebelum itu, boleh dong perkenalkan diri kamu ke teman-teman Gen Z dulu. Oke. Halo semuanya, perkenalin, aku Ziko, aku adalah seorang atlet dance sport, lalu aktif juga sebagai pengajar di studioku sendiri maupun ngajar di ekstrakurikuler di SD. Lalu aku juga aktif sebagai duta wisata, yaitu di Mas Banto juga. Wow, keren banget. Tadi atlet dance sport. Iya. Dance sport itu kegiatan apa sih Mas yang bagaimana? Nah, dance sport ini tuh salah satu cabang olahraga yang mungkin orang-orang belum banyak yang familiar banget ya, karena kan dance sport tuh apa sih? Dance tapi olahraga. Iya. Dimana dance sport ini tuh sebetulnya asalnya itu dari Eropa sama dari Amerika Latin. Dimana ada kayak misalnya cececah, lalu ada, Samba. iya bener, Rumba. bener sekali, Wow. bener. Jive. Tapi iya bener banget. Tapi untuk sekarang itu kita juga udah bergabung sama yang lainnya juga, di mana dance sport ini semakin banyak ragamnya kak. Oke. Di mana dance sport itu ada selain Latin dan standar juga ada traditional dance, lalu ada hip hop dan ada breaking gitu. Oke, terus seperti yang udah disebutin tadi, ada caca, samba, rumba, waltz, jive, itu perbedaannya apa sih Mas dari segi gerakan atau mungkin hitungan juga? Biasanya tuh perbedaannya itu dari segi hitungannya pasti berbeda setiap Iya. tarian. Lalu yang kedua itu lebih ke temanya pembawaannya. Kalau yang kayak waltz standar itu biasanya kayak orang-orang Eropa, kerajaan-kerajaan yang mereka pakai gaun, pakai jas Berarti gitu. lebih halus gitu ya Iya, lebih gerakannya? halus. Lalu kalau yang kayak samba caca itu kan American Latin ya, kayak Iya. Brazil samba gitu, apa lebih ke karnival gitu ya. Jadi lebih apa ya, untuk yang ceria-ceria gitu biasanya. Kalau dance sport sendiri, kamu udah mulai kenal itu dari kapan? Wah, kalau ngomongin kenal dance sport dari kapan nih cukup udah lama banget ya. Boleh dong ceritain, kok bisa sampai sekarang masih menekuni itu? Oke, jadi tuh awalnya dulu itu kakakku yang Iya. perempuan itu tuh memang udah tergabung dance sport dari 2009. Berarti memang sudah atlet kakaknya ya? Iya, jadi kakakku tuh udah tergabung di IODI, Ikatan Olahraga Dance Sport Indonesia, di mana itu kan dia sering aktif lomba ya. Nah, waktu itu kan aku masih TK sama mamaku tuh diajak untuk nonton, untuk nganterin latihan. Habis itu lama-lama kok tertarik gitu. Apalagi kan anaknya aku lumayan hiperaktif waktu kecil ya. Jadi kayak Oke. jadi kayak mamaku kayak, wah kayaknya kamu cocok deh masuk ke dance sport ini. Jadi mulai kelas 1 itu tuh masuk ke dance sport, mulai belajar, lalu ikut-ikut lomba, dan ternyata banyak banget yang ku dapat kayak mulai dari prestasi, pengalaman, dan lain-lain. Lomba pertama kali yang diikutin, kamu kan dance sport itu yang maksudnya yang apa? Samba kah, caca, atau apa? Kebetulan dari awal itu memang spesifikasiku tuh di Latin, di Amerika Latin? Latin. Jadi kayak di cha-cha-cha, rumba, jive, lalu samba, nah seperti itu. Oke, kalau untuk kesulitan sendiri, Ziko ngerasain kesulitan setiap latihan tuh apa yang biasanya ditemui kayak, aduh ini gerakannya terlalu cepat, apa musiknya gimana itu? Oke, kesulitannya itu yang pertama kan karena olahraga dance sport ini kan basicnya itu partnership ya. Jadi Oke. kita partneran perempuan sama laki-laki, kita dansanya tuh berpegangan berdua gitu. Jadi kesulitannya yang pertama kan kita harus benar-benar mengkoordinasiin gerakan, setiap gerakan apapun itu dengan irama yang musik yang ada itu agar kita tuh bisa apa ya, menarinya tuh bisa seirama, lalu menampilkan Menyatukan banyak. rasa, Ya, bener gitu. banget. Lalu juga ada teknik-teknik juga yang harus dipelajarin itu. Contohnya seperti apa aja Mas teknik-teknik yang harus Teknik-teknik banget? teknik-tekniknya tuh misalnya di bagian kaki itu gimana kita ngelakuin pointed, atau misalnya kakinya tuh harus poin depannya. Kayaknya yang jempol harus bener-bener Bener itu banget. nggak sih, nempel Ya, gitu? itu posisinya harus bener-bener pas banget karena itu juga mempengaruhi penilaian. Lalu habis itu ritme maupun iramanya itu juga harus bener-bener makin detail kalau kita naik levelnya juga. Oke, terus kalau untuk
alas kaki kan dance sport itu kan kalau cowok kan pakai pantofel, kalau cewek itu pakai heels. Nah heelsnya itu kan khusus ya Mas ya? Iya, khusus. Terus gimana sih kalau untuk pemula latihannya, apalagi yang cewek ya, untuk latihan kaki itu ada cara tersendiri nggak selama Ziko ngajar? Oke, karena kan kebetulan aku udah ngajarnya itu mulai dari anak-anak yang TK sampai dewasa ya. Biasanya itu kalau untuk yang pemula-pemula atau pertama itu, apalagi untuk anak kecil ya, itu biasanya kita tuh masih pakainya tuh kayak flat shoes. Flat shoes, oke. Karena kita juga mempertimbangkan dari kesehatan lutut ya. Karena kan kalau olahraga pakai heels kan ada risiko juga. Benar. Di mana ada risiko cedera, lalu ada apa ya? Kurang baik ya untuk pertumbuhan tulang. Jadi biasanya tuh pakai flat shoes, kalau enggak tuh heel-nya tuh yang kotak, yang lebih Yang hak besar. tahu itu ya? ya? Bener Oke. banget hak tahu itu. Jadi di mana itu mengurangi resiko untuk apa? Resiko-resiko yang bisa timbul kalau pakai heel yang bener-bener runcing itu. Oke, kalau untuk kan ada banyak sekali ya macamnya, yang dari yang paling susah sampai yang paling mudah itu yang mana Mas? Apalagi yang untuk pemula sebaiknya mencoba yang jenis yang apa dulu? Oke, kalau biasanya pemula itu tuh kita belajar di awal itu tuh belajar di Latin. Latin. Latin tuh di irama cha-cha-cha Cha-cha-cha sama- dan rumba. Oke. Karena pertama itu cha-cha-cha itu bener-bener basic dari semua tariannya itu. Lalu yang kedua itu ritmenya pun tidak terlalu cepat dibandingin yang lainnya. Jadi harusnya lebih mudah dipahamin. Karena selama ini aku ngelatih itu paling mudah dari situ. Dan memang sesuai aturannya itu memang dari itu. Dari cha-cha-cha. Kalau yang paling susah? Mungkin dari hitungan yang cepat atau gerakannya yang rumit kan biasanya muter-muter Iya, gitu bener. kan? Kalau yang paling rumit tuh sebetulnya kalau di Latin ya, karena kan di standar maupun Latin tuh punya tingkat kesulitan masing-masing ya. Iya. Kalau dari Latin yang terutama yang aku pelajarin banget itu tuh sulitnya itu yang paling sulit itu di tarian paso doble. Apa itu? Paso doble. Kalau teman-teman itu tahu matador, Hmm? nah tariannya itu kayak pakai musik matador itu. Jadi di mana kita tuh kayak pakai kain gitu. Iya. Nah, itu tuh kan ritmenya tuh sangat-sangat apa ya? Berubah-ubah, di mana tiba-tiba ada yang cepat, ada Benar. pelan, dan mereka harus ada yang namanya highlight setiap Oke. tari. Highlight itu tuh di mana nanti ada kayak musiknya jreng gitu tuh, mereka harus pose. Nah biasanya pose-nya tuh macem-macem gitu, ke tingkat kesulitannya di situ. Dan itu tuh biasanya kita berdansanya itu harus pakai musik full. Beda Iya. dari tarian yang lainnya. Kalau tarian lainnya kan 1,5 menit. Kalau paso doble itu biasanya full minimal itu 2,5 menit. Wow. Berarti itu yang paling susah? Iya, itu yang Aku paling kira susah. yang paling susah itu jive. Soalnya itu juga cepet kan? Iya, cepet. Ternyata masih ada, wow keren banget sih. Terus kalau Ziko ini kan juga aktif mengajar, itu ngajar di mana? Di sanggar kah atau di mana? Oke, aku tuh kalau di untuk mengajarnya itu yang pertama aku ngajar di ekstrakurikuler itu di SD Kanisius Bantul. Itu aku ngajar untuk dance sport itu dari kelas 1 sampai kelas 5. Lalu ada lagi di studio. Yang pertama tuh studio punya aku sama kakak aku sendiri yang aku diriin namanya Art and Sport Dance Wow. Studio. Itu juga ada di Bantul. Lalu yang kedua itu ada studio lagi namanya Arkara juga. Wow keren. Nah sekarang aku mau lihat unjuk bakat dari Ziko dong. Oke, boleh banget. Bentar ya kak. Oh, ini aku singkirin agak sini ya. Oke, aku mungkin spill dikit-dikit aja Oke, ya. boleh. Karena biar bisa teman-teman, terutama teman-teman kalau mau coba itu, yang pertama aku akan peragain yang namanya basic. Ini di tarian rumba. Kalau biasanya pemula tuh, kita tuh yang pertama badannya harus tegak, lalu kita buka tangan kita, lalu kita majuin kaki kita, 2, 3, 4, 1. Lalu mundur, 2, 3, 4, 1. Tapi kalau nanti lebih advance itu namanya sliding door, di mana Oke. kita ada gerakan muternya juga. 2, 3, 4, 1, and 2, 3, 4, 1. Nah kayak gitu kak. Oke. Terus nanti ada lagi gerakan yang namanya New York kak. Biasanya ini gerakan yang paling banyak orang kenal dan orang lakuin itu kalau di dance sport tuh New York itu 2, 3, 4, 1. Oke, Nah oke. itu kak. Keren banget. Berarti dulu yang aku gerakin itu yang New York itu ya? Iya, Soalnya benar. Dulu aku juga pernah. Oke, terus tadi kan ngomongin sanggar. Nah itu untuk usianya kan dari yang TK, anak-anak iya. sampai dewasa. Nah itu untuk pendaftarannya gimana? Mungkin bisa kasih tahu untuk teman-teman siapa tahu mau daftar. Oke.
Untuk kalian yang tertarik sama olahraga dance sport ini, nanti bisa kunjungin di Instagram studioku di Art and Sport Dance Studio. Nanti bisa dicari aja di Instagram. Nanti kalian bisa DM atau WA langsung di nomor WA yang sudah tercantum, atau biasanya tuh kita bikin story di setiap hari Selasa sama Jumat itu kita ngelakuin promo, Kak, yaitu free 3 kali pertemuan untuk newcomer. Jadi kalau buat kamu yang penasaran sama dansa, pengen nyoba dansa tuh gimana, itu kalian bisa nyoba itu setiap hari Selasa dan Jumat itu jam 6 di Aula Samsat Bantul lantai 2. Oke, jangan lupa daftar guys. Nah, Ziko ini juga sudah menjuarai Pekan Olahraga Nasional ya? Iya. Boleh dong ceritain gimana sampai bisa menjuarai, mungkin proses latihannya atau apapun, mau dong ceritain. Oke. Ini puji Tuhan banget ya, Kak. Kemarin itu waktu 2024 ini punya kesempatan untuk mewakilin daerah istimewa Yogyakarta pastinya untuk menjadi perwakilannya di Pekan Olahraga Nasional. Jadi ini persiapannya tuh cukup lama banget, Kak. Itu persiapannya sekitar berapa ya? 2 tahun. Wow. Jadi persiapannya sekitar awal 2023 itu kita tuh pertama itu kan dipilih dari yang pemenang-pemenang Porda. Jadi kita tuh ada Pekan Porda. Jadi selalu berurutan, Kak. Dari daerah, lalu nanti ada seleksi nasional, baru nasionalnya. Nah, di daerah itu kan kebetulan juga menjuarain aku, lalu berkesempatan untuk ikut pelatihan selama 1 tahun untuk kita ke BK-PON atau babak kualifikasi PON-nya tersebut, yang kebetulan tuan rumahnya Jogja di kemarin Sleman City Hall pada tahun 2023. Wow. Nah, untuk syarat masuk PON ini tuh sulit banget, Kak. Oh iya? Apa aja, gimana Jadi, tuh? sempet dulu deg-degan banget waktu ikut BK-PON, di mana kan kita dibagi regional itu ya, Kak. Di setiap regional itu kalau kita pengen lolos PON, itu wajib dapat emas. Oh iya? Terus? Jadi hanya benar-benar juara 1 yang bisa mewakilin di setiap provinsi itu. Nah, kebetulan banget itu, Kak. Aku di kategori FFA Rumba itu dapat juara 1. Wow. Jadi bisa mewakili masuk tim DIY untuk wakilin tim DIY di PON, di Pekan Olahraga. Terus Ziko ini juga bahkan sampai internasional juga, iya nggak Iya, sih? udah sampai internasional juga. Untuk internasional ini di event-event open, misalnya kayak kemarin ada Dancepiration Festival Malaysia and China, di mana pesertanya tuh banyak banget dari luar negeri, ada dari China pastinya, lalu dari Asia, terus ada juga yang dari Poland, terus dari Australia. Jadi itu bener-bener banyak banget. Terus kebetulan puji Tuhan juga bisa dapat medali perak. Keren banget. Kalau untuk kendala selama lomba, baik itu pas di nasional ataupun internasional, itu pasti ada ya? Boleh dong ceritain? Mungkin kendalanya itu juga konsisten ya, Kak, ya. Konsisten untuk latihan, di mana kita kan sebagai atlet itu kan punya tuntutan latihan rutin ya. Pastinya ada rasa jenuh, capek. Nah, itu pasti menjadi problem utama kita. Karena kita kan dituntut untuk latihan terus, tetapi kadang-kadang kita juga ngerasa bosen nggak sih, Kak, kalau kita suruh ngelakuin kegiatan yang terus-menerus. Tapi karena semangat untuk mendapatkan prestasi, jadi di setiap perjuangan yang ada menyakitkannya itu pasti memiliki hasil yang Betul banget. Berarti kalau setiap Ziko ngerasa, aduh capek banget, tapi di sisi lain ada pikiran, aduh ini pokoknya aku harus dapat prestasi yang lebih gitu ya. Oke, selain itu, ini enggak, setelah dari gerak, terus pengalaman-pengalaman lainnya ada nggak kesulitan selain itu? Dari segi gerak mungkin? Oh, kalau dari segi gerakan sih kebetulan enggak ya, karena kan memang aku kebetulan juga dari kecil, jadi memang kayak rasanya udah biasa ya, udah kebiasaan. Nah, mungkin yang jadi problem itu di waktu ya, Kak ya, dimana kan aku juga masih kuliah, masih waktu itu juga masih sekolah, harus membagi waktunya bener-bener, dimana pulang sekolah harus langsung latihan. Dan latihannya tuh maksudnya nggak sejam 2 jam, tapi bener lama banget. Yang itu pasti terforsir, yang pertama dari fisiknya maupun waktu untuk main sama temen kan pasti pengen ya. Berkurang ya waktu mainnya ya. Di masa muda gini kan pengen main kan, tapi pasti di balik perjuangannya itu ada hikmahnya yang bisa diambil. Kalau sekarang sudah bisa bagi waktu ya, kalau untuk waktu kuliah dan waktu latihan juga. Terus apa yang membuat Ziko yakin kalau dance sport ini
emang aku banget, aku mau yakin di dance sport gitu, apa yang buat Ziko yakin? Yang pertama sih aku ngerasa kita tuh kalau yakin sesuatu tuh yang pertama harus senang dulu sama hal itu. Karena begitu kita senang dan nyaman di hal tersebut itu gimana pun kesulitannya kita pasti bakal bisa balik lagi untuk semangat lagi. Jadi itu yang membuatku ngerasa aku yakin dan aku tuh ngerasa di dance sport ini memperoleh banyak banget pengalaman, prestasi maupun benefit-benefit yang lainnya yang buat aku tuh apa ya ngerasa oh sebuah perjuanganku maupun pilihanku itu bukan pilihan yang salah gitu. Oke, keren banget. Nah, tadi kita udah lihat dance sportnya, dan sekarang mau bakat yang kedua, mau unjuk bakat apa nih? Oke, aku tuh mau unjuk bakat pantomim teman-teman di mana Wow. kebetulan banget aku juga dulu sempat tergabung di tim pantomim untuk pagelaran-pagelaran itu. Aku bakal tampilin dikit ya Kak Boleh, ya. boleh, boleh. Oke. Keren banget. Itu tadi ceritanya ngapain tuh? Ceritanya tuh aku tadi lapar kan, Iya. terus ada makanan kan, karena kan di depan ini kebetulan ada makanan, jadi aku kayak wah kayaknya aku acting makan aja ya, Oke. pantomin makan. Jadi tadi aku ngambil, aku motong kue, terus aku kuenya itu aku ambil pakai tangan, lalu aku makan, terus yang kedua aku minum tehnya. Oke. Nah, tadi minum bohongan, sekarang minum beneran. Oke, berarti selain dance sport, Ziko ini juga aktif di pantomim ya. Itu dari kapan tuh? Duluan dance sport atau duluan yang mana nih? Kalau untuk duluannya itu sebenarnya duluan dance sport dulu ya, tapi karena kebetulan banget ya waktu itu tuh guruku yang lama itu juga dia tuh aktif di paguyuban pantomim, jadi dia ajak beberapa murid-muridnya itu untuk gabung. Nah kebetulan aku juga tertarik karena aku lumayan seneng dengan bidang-bidang acting kayak gini. Aku coba masuk ke situ, lalu kan ikut pagelaran-pagelaran, terus aku juga sempet ikut FAN 2SN. Itu juara tingkat kabupaten, lalu wakilin Kabupaten Bantul di tingkat DIY itu kebetulan juga puji Tuhan dapat juara 3. Wow. Lalu akhir-akhir ini tuh aku dipercaya sama SMP ku itu untuk ngajar pantomim murid-murid di SMP itu yang mewakili FLI 2SN untuk ikut pantomim. Kebetulan mereka puji Tuhan yang tahun lalu itu juara 2, yang tahun ini juga juara 2. Wow, keren banget. Jadi selain mengajar dance sport, juga ini juga mengajar pantomim. Kalau kendala selama mengajar itu ada nggak sih mungkin anak-anak yang susah untuk menghafal atau masih suka lari-lari atau apa gitu, ada nggak sih kendala, kan mengajar anak-anak ya itu ya? Mungkin kalau ngajar anak-anak itu lebih ke bagaimana kita nyamain persepsi kita ya. Gimana kita kan pantomim itu kan kita seni bercerita juga ya Kak ya. Dimana kita kan pengen menyajikan sebuah cerita. Kita tuh harus bisa ngetransfer pikiran kita sebagai pembuat ceritanya itu ke anak-anak yang mau running itu. Gimana dia harus cara geraknya, bentuknya itu tuh harus sesuai dengan karakternya dia. Lalu misalnya kayak attitude-nya dia, ada yang genit-genit atau dia modelnya nakal-nakalnya. Nah, kayak gitu tuh harus disesuaikan. Nah, anak-anak tuh kan kadang-kadang beda ya persepsinya. Nah, itu sulitnya di situ sih. Oke, dan selain di dance sport, pantomim, kamu di kampus juga ikut organisasi gitu nggak? Di pantomim, kok di pantomim? Aduh, jadi pantomim lah. Gini, oke, di kampus itu aku ikut beberapa organisasi. Sempat dulu tuh ikut di unit kampus di bagian kantor promosi dan kerjasama kampus itu sebagai bidang promosi, di mana aku tuh tugasnya itu mempromosiin
universitasku, ke sekolah-sekolah, gimana biar anak-anak SMA itu tahu univku, lalu tahu gimana mereka itu cara pilih prodi yang tepat itu sih. Terus lalu yang kedua itu aku juga tergabung di tim Olimpiade Akuntansi kampusku juga. Oke, nah dari tadi kita udah ngobrol banyak, terus udah unjuk bakat juga. Nah sekarang aku bakal ajak buat main games. Aduh, Nanti ini yang kutunggu-tunggu sih. Nanti kalau Ziko ada games, boleh ya di sini ya. Oke, aku bakal ada games. Nah karena kamu anak dance sport pasti gesit, gerak, dan bisa berpikir cepat, aku bakal ajak games up and down. Oh, Gini, oke? Nanti kalau aku bilang up, yang paling bawah itu ke atas. Kalau down, yang paling atas itu ke bawah. Oke? Up, up, down, down, up. Loh kan? Kan yang bergerak itu yang paling atas dan yang paling bawah. siap. Oke? Siap. Oke. Ini, oke? Up, up, down, 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 up, down, up. Gitu. Oke, ini udah mulai bisa ya. Oke, Sekali lagi. Up, up, up. Oh, jadi aku yang salah. Sekarang aku ada lagi yang lain. Ini boom boom clap. Tahu kan? Oh ya. Yang pokoknya kepalanya harus beda arah sama tangan, oke? Boom boom clap. Oke, 1-0 guys, 1-0. Boom boom clap. Aduh, 2-0. Boom boom clap. Oke, kalah. 2-0. Oke, sekarang gantian. Boom boom clap. Barunya mau udah kalah, guys. Nggak mau. Aku pokoknya harus coba dulu biar menang. Boom boom clap. Oke, Benar, menang 1. ya. Boom boom clap. Curang. Ini telat. Harusnya kan bareng sama kepala, nggak boleh. Oke, saya lagi. Curang. Oke. Boom boom clap. Ih, sebel. Makanya aku harus kasih games yang lebih susah nggak sih? Apa itu? Lebih susah apa? Ini nih. Tahu apa yang besar? Apa ya? Tahu apa yang besar? Tahu isi Sumedang. Isinya kotak Sumedang. Oke, kita udah ngobrol, main games. Nah sekarang boleh dong kasih pesan kesan kamu buat teman-teman, terutama teman-teman Gen Z. Oke, aku punya pesan buat teman-teman Gen Z ya. Teman-teman, kita tuh sebagai generasi muda itu harus yang pertama tuh pastinya punya mimpi. Dimana kita tuh hidup itu pastinya kan punya mimpi untuk kita capai. Dengan adanya mimpi, kalian pasti punya semangat. Nah, mimpi itu jangan cuma diimpiin doang, tapi harus diwujudin. Karena nggak ada mimpi yang mustahil. Wah, keren sekali. Oke guys, itu tadi rumpian kita bareng Ziko. Tentunya rumpian kita tuh penuh edukasi. Dan terima kasih Ziko. Terima kasih juga Kak Awila. Oke, dan jangan lupa teman-teman untuk selalu menyaksikan Genzing Rumpi pastinya hanya di TVRI Yogyakarta. Nah, sebelum itu kita harus bikin TikTok bareng dulu nih. Oke, siap. Apa yang TikTok ini? Kameranya yang depan ya. Oke. Yang ini aja ya. Aman? Oke. Oke. Tadi udah ya. Nah, belum hafal kan? Sekali lagi. Oke. Kasih bye-bye selalu. Tapi hai orang baru. Oke guys.